Mualaf ini nuduh Kristen melakukan propaganda katanya. Padahal justru dia sebenarnya yang melakukan propaganda kebodohan kepada para viewernya. Mari kita bahas. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik. Teman-teman tentu pasti masih ingat ya mengenai seorang mualaf yang bernama Andre ya. Ya, kemarin beberapa hari lalu dia sempat nantangin saya debat, tapi begitu saya tanggapin, saya sudah buat link, saya sudah sediakan moderator. Dan pokoknya dia tinggal masuk lah supaya bisa terjadi yang namanya diskusi. Tapi dia nggak berani masuk dan nggak nongol. Malah dia monolog di channelnya sendiri dan suruh saya yang masuk ke channelnya. Padahal di channelnya tidak ada moderator dan dia hanya ada dia sendiri di situ. Dan saya ragu kalau hanya kami berdua tanpa moderator, diskusinya bisa berjalan dengan baik. Tapi karena dia keluar-keluar terus di channelnya secara live, maka akhirnya saya minta linknya supaya kita bisa masuk. Tapi ternyata dia sempat sih katanya bagikan linknya, cuma saya tidak lihat. Tapi kemudian setelah bagi link dia langsung tutup live-nya teman-teman. Tapi ya udahlah, ngomongin masalah debat itu sudah lewat dan saya juga sudah nggak terlalu tertarik lagi untuk berdebat dengan dia. Karena terlalu banyak alasan dan terlalu banyak ngelesnya. Dan kali ini saya akan membahas dia kembali ya teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu saya bahas terkait dengan konten di videonya yang saya rasa perlu kita luruskan supaya tidak terjadi yang namanya pembodohan publik. Oke, jadi baru-baru ini dia kembali membuat konten di channelnya yang tentunya lagi-lagi menyinggung tentang Kristen. Dan seperti biasa, lagi-lagi terjadi yang namanya blunder dan salah kaprah ya teman-teman. Dia mengupload sebuah video di channelnya ya dengan judul begini, nih bukti propaganda Kristen dan sales agama. Dan kalau kita lihat di thumbnailnya dia memajang beberapa foto muslimah dengan hijab dan juga ada seorang pria berbaju hijau yang kalau kita perhatikan dari foto pria ini adalah pria yang sempat viral setahun yang lalu dan dijadikan bahan gorengan oleh orang-orang ataupun channel-channel muslim untuk menyerang kekristenan. Lalu di thumbnailnya ada tulisan bukti propaganda Kristen dan sales agama dalam kurung misionaris. Oke, baik teman-teman, saya akan menampilkan beberapa komentar dia di dalam video ini dan kita akan kritisi satu persatu kegoblokan si mualaf Andre ini. Mari kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya Andre. Banyak sekali orang-orang yang meminta bukti mengenai propaganda Kristen. Salah satu contohnya perempuan berbusana muslim menyanyikan lagu-lagu gereja dan misionaris atau sales-sales agama mendatangkan ke rumah-rumah orang-orang Islam. Seperti ini contohnya. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Hah? Nah, kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari Dari Nabi siapa? Isa Al-Masih.
Yesus. Iya, Jesus. Kenapa kok sampean harus menyabarkan buku ini ke orang Islam? Ya anak. Oke, jadi yang pertama, dia mengatakan bahwa banyak sekali bukti propaganda Kristen. Beberapa contohnya adalah perempuan yang berbusana muslim menyanyikan lagu-lagu gereja, ya. Lalu juga dia menyebutkan ada misionaris atau sales agama yang datang ke rumah-rumah orang Islam, dan dia menganggap bahwa ini merupakan bentuk dari propagandanya orang-orang Kristen, teman-teman. Oke, baik. Kemudian dia memutar beberapa video, ya. Jadi ada beberapa perempuan muslim berhijab, mereka bernyanyi lagu gereja, lagu rohani, dan ada seorang yang tadi dia anggap misionaris Kristen ini yang tadi berpakaian hijau, ya, seorang pria. Oke, teman-teman. Jadi setelah muslimah berhijab ini menyanyi lagu-lagu gereja, si mualaf Andre ini juga menampilkan video lama yang sudah beredar setahun lalu, dan dia mengatakan bahwa ini adalah misionaris Kristen, ya. Sekarang kita lihat kembali apa yang dia katakan terhadap kedua video ini sebelum kita kritisi apa yang dia sampaikan lewat videonya. Masih dianggap settingan? Masih dianggap bahwa itu umat Islam yang jalani? Atau bisa-bisanya umat Islam? Oh enggak. Itu terbukti semuanya. Terbukti. Jadi siapa yang nampar? Caranya terselubung. Pada saat ada seorang muslim, ya, yang menentang dan mencegah, tapi mereka tidak suka. Bahkan mereka memutarbalikkan situasi. Mereka memutarbalikkan opini. Bahwa berkesan kayak muslim lah, Islam lah yang tidak toleransi. Ya. Kalian yang bisa menilai, kalian yang bisa mencerna. Bahkan teman-teman muslim sendiri tahu nantinya. Saya provokasi? No. Saya mencegah. Secara pribadi saya mencegah apa yang mereka lakukan. Perempuan-perempuan muslim yang berbusana muslim menyanyikan lagu gereja, apakah itu muslim? Saya rasa tidak. Tidak mungkin seorang muslimah, ya, menyanyikan lagu-lagu gereja. Tidak mungkin. Kecuali ya, dibuat menggunakan busana muslim. Oh, katanya mereka itu siapa bilang budaya hijab menggunakan hijab itu adalah budaya Islam? Oh, bukan. Kembali lagi saya tanya, sejak kapan Kristen umatnya menggunakan hijab? Itu aja. Mikir. Oke? Kalian yang bisa menilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi intinya di dalam videonya ini, si mualaf Andre menolak percaya bahwa yang menyanyikan lagu-lagu gereja tersebut benar-benar adalah seorang muslimah, ya. Jadi dia nggak percaya karena dia mengatakan tidak mungkin seorang muslimah menyanyikan lagu gereja, katanya seperti itu. Dan dia menganggap bahwa ini adalah merupakan bagian dari propagandanya Kristen. Oke, saya mengerti, paham ya. Jadi kalau dia mengatakan propaganda Kristen, artinya dia menuduh bahwa orang-orang yang bernyanyi ini adalah orang Kristen tetapi pakai hijab, kemudian mereka bernyanyi dan seolah-olah ingin mempropaganda orang-orang Muslim bahwa mereka ini adalah muslimah, padahal sebenarnya bukan. Beginilah namanya kalau jadi manusia tapi cuma bisa asumsi, ya teman-teman. Dia menolak percaya bahwa yang bernyanyi lagu gereja adalah muslimah, tapi dia nggak melakukan riset atau memaparkan bukti bahwa mereka bukan seorang muslimah, ya. Jadi inilah yang namanya definisi cuma bisa bicara menuduh propaganda, tapi isinya kosong. Padahal ya, kalau si mualaf Andre ini punya otak dan daya analisis yang baik, dan dia melakukan riset di TikTok. Di TikTok itu banyak sekali muslimah yang nyanyi lagu-lagu gereja.
Dan mereka itu kalau teman-teman ikutin ya, ikutin konten-konten mereka, keseharian mereka, dan mereka itu memang adalah benar-benar seorang muslimah ya. Dan mereka memang nyanyi lagu-lagu gereja, mungkin bagi mereka ya sebagai hiburan, tapi mungkin ada juga yang memang mungkin mereka menyukai lagu-lagu gereja, dan saya pikir itu nggak masalah. Kenapa si Andre ini sampai bawa-bawa propaganda segala ya? Karena kan itu hak mereka. Kalau mereka mau nyanyi lagu rohani gitu ya, mereka sendiri aja pun fine-fine aja, nggak masalah. Terus kenapa justru si mualaf Andre ini yang jadi repot ya, sampai dia playing victim, nuduh-nuduh propaganda dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, dia juga menuduh bahwa laki-laki yang berpakaian hijau tadi, yang ada videonya dia kelihatannya sedang melakukan pendekatan untuk melakukan propaganda terhadap seorang bapak yang mungkin beragama muslim. Dan si Andre ini menuduh bahwa inilah propaganda misionaris Kristen itu katanya. Dan mereka ini datang kepada orang-orang muslim dan melakukan propaganda. Inilah teman-teman, kalau pengetahuan masih cetek dan dangkal, ya, wawasan masih kurang, wawasan masih minim, tapi sok-sokan bicara propaganda. Inilah kebiasaannya si mualaf Andre ini ya teman-teman. Jadi gini ya, video laki-laki berbaju hijau itu sebenarnya sudah viral setahun yang lalu, dan itu jelas bukan misionaris Kristen. Kalau kita melihat dari polanya yang masuk ke rumah-rumah dan membawa buku-buku ataupun juga traktat. Kalau si mualaf Andre ini benar-benar dulunya adalah seorang ya Kristen ya, katanya mantan Kristen, mantan Katolik, saya nggak tahu mana yang benar. Harusnya dia sudah tidak asing lagi dengan orang-orang seperti ini. Harusnya dia sudah punya pemahaman terhadap orang-orang seperti yang tadi berpakaian hijau ini teman-teman. Tapi mungkin kita maklumi aja lah ya. Mualaf Andre ini mungkin pengetahuannya sangat kurang, wawasannya sangat minim, makanya jadi minim pengetahuan seperti ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita kasih tahu aja buat si mualaf Andre ini supaya wawasannya bertambah dan dia nggak goblok lagi. Jadi laki-laki berbaju hijau tadi itu jelas bukan merupakan misionaris Kristen kalau kita bisa melihat dari polanya yang masuk ke rumah-rumah, lalu juga membagikan buku dan juga traktat. Bahkan kalau kita dengar percakapannya ya, maka seorang yang mempunyai wawasan tentang orang-orang seperti ini pasti sudah bisa mengetahui siapa sebenarnya pria berpakaian hijau tadi, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah saksi-saksi Yehuwa ya. Dengar Andrea, catat baik-baik. Saksi-saksi Yehuwa, atau jangan-jangan kamu nggak tahu lagi apa itu saksi-saksi Yehuwa ya. Jadi saksi-saksi Yehuwa itu adalah sekte bidat ya, dan itu masuk di Indonesia itu sekitar tahun 1930-an dan sudah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Cuman mereka ini belum diakui secara resmi oleh negara, makanya mereka ini seringkali memakai kedok sebagai orang-orang Kristen ya, agama Kristen. Dan saya yakin di KTP mereka juga pasti dituliskan Kristen, tapi sebenarnya mereka bukan Kristen. Hanya karena agama mereka adalah agama yang ilegal, yang belum diakui, makanya mereka bersembunyi di balik kedok Kristen. Karena memang ajarannya mirip-mirip Kristen, tapi sebenarnya mereka bukan Kristen karena ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Kristen yang mereka adopsi. Dan pola mereka memang seperti itu, masuk ke rumah-rumah warga dan membagikan buku-buku ataupun traktat tentang pengajaran-pengajaran mereka. Saya sendiri dulu waktu masih kecil ya, waktu saya pernah sendirian di rumah, itu ada beberapa dari antara mereka yang datang ke rumah saya, membagikan buku dan berusaha untuk mempropaganda saya supaya mengikuti ajaran mereka. Tapi saya tolak ya, karena saya tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidup saya. Dan perlu si Andre ketahui ya, mereka ini juga kami tolak loh dalam ajaran kami sebagai orang Kristen. Jadi kami tolak. Jadi jangan kamu bilang bahwa mereka ini merupakan bagian dari misionaris Kristen, karena kami sendiri juga menolak mereka. Kenapa? Karena mereka ini tidak percaya yang namanya Trinitas. Ya, dan menganggap bahwa Yesus itu tidak sama derajatnya dengan Allah atau yang biasa mereka sebut sebagai Yahweh ya. Bahkan mereka juga menolak simbol salib, menolak merayakan Natal, bahkan juga mereka menolak bahwa neraka itu ada, teman-teman ya.
Jadi buat si Andre, kamu belajar dulu, perluas dulu pengetahuan kamu tentang Kristen, ya, tentang ajaran-ajaran di luar Kristen juga, tentang bidat-bidat juga. Kamu perluas dulu wawasan kamu tentang ini, ya. Atau bahkan kamu juga harus tambah pengetahuan kamu mengenai propaganda. Propaganda itu apa sih sebenarnya? Supaya ketika kamu itu bicara, itu ada isinya, ya. Jadi tidak kosong dan bukan hanya cuma asumsi doang. Ya kalau bagi orang ya wawasannya luas ya, yang punya daya kritis yang baik, analisa yang baik. Ketika kamu bicara begini, mereka ketawa lihat kamu. Mereka bisa tahu bahwa kamu ini kosong, cetek, dangkal gitu. Tapi yang disayangkan bagi mereka yang wawasannya sempit, nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, nggak ngerti apa-apa tentang bidat di dalam kekristenan, maka ketika kamu bicara seperti ini, maka mereka akan telan itu mentah-mentah dan akhirnya wawasan mereka nggak bertambah, wawasan mereka terbelakang dan menganggap bahwa kamu ini yang benar, kamu ini yang cerdas, padahal sebenarnya segala omonganmu itu adalah kosong dan tidak ada isinya sama sekali, Andre. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa di dalam video kamu Kristen sedang melakukan propaganda dengan cara tadi muslimah menyanyikan lagu rohani, padahal sebenarnya kamu menuduh mereka bukan seorang muslimah, lalu kamu juga bilang seorang saksi Yahova mereka adalah misionaris Kristen, sebenarnya justru kamulah yang sedang melakukan propaganda di sini, yaitu kamu mempropaganda viewer-viewermu dengan segala asumsimu, dengan segala kebodohanmu, sehingga akhirnya mereka pun terbawa di dalam propagandamu yang mengakibatkan mereka juga ikut bodoh seperti kamu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.